Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Apsari. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah memperbaiki dan memperbarui peralatan-peralatan yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Hal itu penting untuk meningkatkan kehandalan Bea dan Cukai dalam mencegah masuknya barang-barang berbahaya ke wilayah Indonesia. Ditemui saat Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Belawan, Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Hasan mengatakan, DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Bea Cukai untuk bisa melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengawasan yang lebih baik ke depannya untuk menghindari masuknya barang-barang berbahaya dari luar negeri. Marwan Cik Hasan menambahkan pihak Bea Cukai harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perangkat yang dibutuhkan seperti kapal patroli, X-ray, dan peralatan-peralatan lainnya yang mendukung tugas-tugas Bea dan Cukai. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketelitian, kecermatan. Yang kedua tadi kan kita dapat laporan bahwa banyak sekali perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh Bea Cukai Sumatera Utara seperti kapal patroli, alat X-ray, kan, anjing pelacak dan sebagainya yang masih kurang memadai. Tentu ini kita mengharapkan bantuan dari Pak Dirjen Bea Cukai agar peralatan-peralatan tersebut dapat segera diperbaiki dan juga dilengkapi. Hal senada disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Doni Imam Priyambodo. Menurut Doni, peralatan-peralatan yang dimiliki Bea dan Cukai seperti kapal patroli, alat sensor X-ray, dan lain-lain yang harus dilakukan peremajaan dan perbaikan. Hal ini penting untuk meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal ke dalam wilayah Indonesia. Peralatan-peralatan patroli, misalkan kapal ataupun alat-alat sensor untuk pendeteksi itu selain ada beberapa yang rusak juga perlu peremajaan dan perlu juga menambah jumlah alatnya. Nah, ini perlu juga mendapat perhatian daripada pemerintah, khususnya kita nanti di Komisi 11 supaya itu bisa diusulkan dan masuk pada anggaran berikutnya. Dari Sumatera Utara, Zikri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait vonis hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Malaysia kepada tenaga kerja Indonesia asal Ponorogo Rita Krisdianti yang tersangkut kasus narkotika, anggota Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah serius dalam melakukan upaya hukum untuk meringankan hukuman yang diterima Rita. Rita Krisdianti, seorang tenaga kerja Indonesia, telah divonis mati oleh Pengadilan Penang, Malaysia karena kedapatan membawa tas berisi 4 kg sabu-sabu di Bandara Penang, Malaysia. Menanggapi vonis hukuman mati Rita Krisdianti, anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso mengatakan pemerintah harus melakukan diplomasi secara maksimal dengan pemerintah Malaysia agar dapat menyelamatkan nyawa Rita. Imam Suroso meminta pemerintah untuk terus mengawal kasus ini agar Rita dapat segera bebas dari ancaman hukuman mati dan hanya mendapatkan hukuman penjara. Jadi saya minta untuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP 2 TKI, Pak Nusron itu harus pras pikiran, pras otak. Dia sendiri sebenarnya korban daripada bos-bos bandar narkoba atau dia suruh dipaksa mengedarkan. Nah itu kan dia tidak murni pengusaha, tidak murni pengedar, kan kasihan korban juga. Imam Suroso juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNP 2 TKI untuk segera mengambil sikap dalam mengupayakan banding terhadap vonis mati yang diterima Rita Krisdianti. Imam meyakini apa yang dilakukan Rita hanya mencari nafkah untuk keluarganya dan tidak mengetahui jika barang titipan yang dibawa adalah narkotika yang dapat membuatnya terjerat hukum. Bagaimana duduk persoalannya, harus jelas dulu, jangan main persikat hukum mati. Karena namanya TKI itu buruh ya, buruh itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Dia bukan pengusaha, dia bukan apa gitu kan. Kalau disikat, nah ini pemerintah Indonesia harus gigih. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI menyambut baik penetapan pemerintah tentang tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan sebagai libur resmi nasional, mengingat Pancasila sebagai ideologi negara menempati posisi tertinggi dalam sebuah negara.
Dalam peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang diselenggarakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat baru-baru ini, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila dan sebagai hari libur nasional. Joko Widodo mengatakan bangsa Indonesia harus bersyukur karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Kebinekaan kita bukan jadi penghalang kita menjadi negara demokrasi dan sekaligus bisa membangun perdamaian dan toleransi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sekali lagi, karena kita memiliki Pancasila. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur kita mempunyai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan tanggal 1 Juni memang sudah sejak dulu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena telah ada testamen dari Bung Hatta. Fadlizon tidak mempermasalahkan terkait hari lahir Pancasila yang telah ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah. Ditetapkan sebagai hari libur nasional atau tidak, tapi sejak dulu kan sebetulnya 1 Juni itu sudah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan sudah dari dulu saya kira sudah ada testamen juga dari Bung Hatta bahwa ya hari lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni. Soal apakah harus hari libur atau tidak, sebetulnya itu tentatif ya. Hari libur ya pasti akan banyak orang juga yang suka gitu, tapi tidak libur juga sebetulnya tidak ada masalah. Bukan itu intinya gitu. Pendapat berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Popong Oce Junjunan. Menurut Popong, peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni boleh-boleh saja, asalkan argumentasinya tepat. Popong berharap peringatan hari lahir Pancasila ini tidak dipolitisasi oleh kelompok tertentu. Bahwa 1 Juninya itu adalah pidato Bung Karno. Ya kan? Ruh dari Pancasilanya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan, di dalam mukadimahnya. Nah, boleh-boleh saja nanti dijadikan hari kesaktian Pancasila, tapi argumentasinya harus tepat. Mengapa dijadikan itu? Argumentasinya harus tepat, karena tidak boleh diverpolitisir. Dari Bandung, Jawa Barat, Oki Zulindra dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam. Thank you.